Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang mana yang lebih baik, tinggal di Jepang atau tinggal di Indonesia. Gue sendiri udah pernah tinggal di Jepang selama 7 tahun ya, yang mana 7 tahun itu gue pakai buat sekolah bahasa Jepang, lanjut S2 dan bekerja. Nah, kerjanya pun gak cuman kerja sambilan ya, tapi juga kerja di sebuah perusahaan Jepang gitu. Mari gue kasih tahu dulu plus minusnya dari tinggal di Jepang. Untuk dari segi plusnya tinggal di Jepang, yang pertama jelas gaji dan biaya hidupnya lebih bagus, atau bisa dibilang seimbang lah ya. Ya memang mungkin harga kebutuhan pokok kayak bawang bombay atau beberapa sayur gitu katanya lebih mahal gitu dibandingin dengan Indonesia. Cuman kan beda gaji di Indonesia sama gaji di Jepang gitu loh. Ya walaupun banyak juga sebenarnya warganya yang ngerasa kalau nggak cukup gitu, karena gajinya tuh dalam beberapa tahun terakhir tuh nggak pernah ada kenaikan gaji mereka tuh. Cuman ya paling nggak sampai tahun 2021 sih gue ngerasa biasa aja gitu, dan tetap aja bisa nabung gitu. Kalau emang lagi pengen makan enak ya pas lagi pengen, tapi ya bukan setiap hari makan enak juga gitu, ngapain. Nilai plus yang kedua tinggal di Jepang itu adalah fasilitas umumnya itu bagus-bagus banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya mural-mural di halte bis gitu, nggak ada ya. Atau mural-mural di stasiun juga nggak ada, di keretanya apalagi, di bis-bisnya juga nggak ya. Jalanan juga nggak ada yang bolong-bolong gitu. Kalaupun misalnya bolong, bahkan waktu itu kan pernah tuh gempa, bolongnya gede banget gitu, ya nggak nyampe setahun lah udah jadi itu jalanannya. Bahkan ada kalanya nggak nyampe sebulan. Kalau emang kecil banget mungkin sehari 2 hari, nggak nyampe seminggu udah selesai ya, kalau ada jalan yang bolong. Belum lagi untuk parkir sepedanya, wah variatif banget dan bagus-bagus. Nilai plus yang ketiga itu adalah hukumnya tegas. Jadi ketika emang minasan berbuat salah, ya udah salah. Ketika minasan harus dihukum sekian tahun, harus sekian tahun gitu. Pernah juga ada siswa yang kayak pura-puranya nggak pernah ke Jepang sama sekali ngakunya gitu kan, sampai akhirnya pendidikannya selesai, lulus CFT, lulus SSW, lulus wawancara kerja juga gitu. Begitu pengurusan visa, ternyata ketahuan kalau siswa tersebut pernah overstay gitu kan. Ya karena udah ketahuan overstay, ya udah nggak dikasih buat berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Gino. Jadi seketat itulah ya hukum di Jepang tuh, nggak pandang bulu, nggak peduli minasan itu siapa, nggak peduli minasan udah punya anak atau nggak peduli ke ekonominya minasan. Pokoknya emang kalau pernah overstay, pernah melanggar hukum, ya harus menjalani hukuman yang udah diterima gitu. Mau kalian pura-pura paling berapa tahun juga lupa, nggak mungkin lupa. Kalaupun lupa, datanya itu nempel terus ya di database-nya Jepang. Jadi percuma kalian pura-pura nggak pernah ini, nggak pernah itu. Ya kan nyesek juga kan, udah belajar berbulan-bulan, begitu udah tinggal berangkat ditolak karena pernah overstay. Jadi buat minasan yang pernah overstay di Jepang tapi nggak ketahuan atau nggak apa, mending berhenti deh, mending ya tunggu 5 tahun lah kalau perlu ya, kalau misalnya mau berangkat lagi. Itu juga kalau dari segi umur masih mencukupi. Kalau emang udah nggak mencukupi, ya mungkin coba negara lain atau kerja di Indonesia gitu juga bisa. Nilai plus yang keempat dari tinggal di Jepang adalah musimnya variatif ya. Kalau di Indonesia biasanya minasan ya kalau nggak hujan ya kemarau. Tapi kalau di Jepang, oke, sekarang musim semi misalnya kan, wah ada sakura. Nggak nyampe berapa bulan ya, sakura itu cepet banget hilang, tahu-tahu langsung kok panas banget gitu kan. Panasnya lama-lama makin menyengat gitu, bahkan ada kalanya bisa sampai 40 derajat gitu kan panasnya. Tapi tiba-tiba berubah loh, kok lagi panas-panas gini mendadak sejuk. Sejuknya juga awet. Waduh, kalau misalnya keluar jam 5 pagi gitu, dinginnya luar biasa. Ternyata udah masuk ke musim gugur. Nah, habis musim gugur kok dinginnya juga makin lama makin kuat. Terus salju mulai turun, muncullah musim dingin ya. Udah gitu, di setiap musim tuh biasanya suka ada event-eventnya tersendiri ya. Kalau tadi kan di musim semi itu ada sakura. Nah, kalau di musim gugur itu ada yang namanya momichi. Nilai plus yang kelima dari tinggal di Jepang adalah tidak ada pungli ya. Pungli yang dimaksud nih kayak misalnya kan ada tulisannya tuh kadang di minimarket gitu kan, atau di kombini, parkir gratis gitu kan biasanya di Indonesia gitu atau di mana. Nah, kalau emang bener parkir gratis ya emang gratis, nggak bayar udah. Jadi minasan dateng ke minimarketnya, entah itu beli onigiri, entah itu beli apapun lah, cemilan gitu kan, harganya mungkin di total 200 yen gitu. Ya udah, minasan keluar dari kombini setelah bayar ya, bayar dulu, nggak boleh nggak bayar langsung kabur, itu nggak boleh. Setelah bayar, minasan keluar dari kombini, ambil kendaraannya,
pulang. Ya udah, nggak bakal ada yang tuh yang tiba-tiba seperti ninja gitu kan. Padahal di Jepang harusnya banyak ninja ya, tapi nggak ada tuh yang kayak ninja tiba-tiba muncul, Fred, ayo terus, mundur, nggak ada. Yang tidak ada di Jepang. Bahkan di Jepang juga nggak pernah ada kasus kepala desa sampai Karang Taruna memprotesin adanya parkir yang di otomatis gitu loh. Karena emang hampir semua parkiran di Jepang itu ya udah otomatis. Dan itu dia 5 plusnya dari tinggal di Jepang. Supaya nggak kebanyakan juga ya, sebenarnya masih banyak lagi sih plusnya di Jepang. Mungkin minasan lebih tahu juga, apalagi yang tinggal di Jepangnya lebih dari 7 tahun gitu kan, atau mungkin sampai sekarang, atau mungkin nggak nyampe 7 tahun, baru setahun 2 tahun, tapi ya sekarang lagi ada di Jepang dan mungkin bisa lebih update lagi gitu. Cuman ini biar nggak kebanyakan aja. Lalu kita lanjut, apa sih segi negatifnya tinggal di Jepang? Yang pertama, pajaknya itu banyak banget, tagihan-tagihannya halo. Jadi ya itu aja kalau minasan nggak punya dana talangan itu udah oke banget tuh. Tapi kalau misalnya udah pajaknya ini itu banyak, kena dana talangan lagi, waduh itu berat ya. Cuman harusnya biarpun kena dana talangan sekalipun, harusnya tuh sisanya tuh nggak nyampe 10.000 yen, harusnya lebih dari 10.000 yen. Makanya aneh, kok bisa ada orang cuman karena kena dana talangan, karena biaya hidup, karena pajak itu bisa tinggal 10.000 yen tuh patut diperiksa sih itu lembaga penyalur tenaga kerjanya. Lagian minasan udah tahu ke LPK mahal, ada dana talangan. Kenapa nggak cari LPK yang nggak pakai dana talangan dan biayanya tuh murah gitu loh, bahkan bisa gratis. Ada. Kalau nggak percaya, komen dulu. Gue bakal kasih tahu kalau misalnya subscriber gue udah nyampe 5.000, gue kasih tahu LPK-nya apa. Cuman ngomong-ngomongin pajak yang banyak, apa ya? Ya itu seimbang dengan fasilitas umum yang terawat semua gitu loh. Kalau misalnya ya itu tadi, jalan rusak, trotoar rusak, atau fasilitas umum ada yang rusak, cepat diperbaikin. Itu loh. Nggak masalah sebenarnya kalau misalnya pajak naik. Jangan kan 12%, 20% juga gas gitu loh. Cuman kan dipakai bener nggak? Atau jangan-jangan cuma dipakai buat beli Rubicon, atau buat dipakai ngelindes anak orang, ya jangan. Nah, cuman minus yang kedua nih, yang kebanyakan orang Indonesia nggak tahu, karena kebiasaan di Indonesia itu kan kalau ngekos bisa sebulan ganti, atau bahkan sehari ganti juga bisa gitu kan, namanya kos-kosan. Nah, sayangnya di Jepang itu rata-rata yang namanya apato, minasan tuh paling nggak mesti tinggal di apato tersebut selama 1 tahun ya. Jadi setahun dulu udah tinggal nih, baru deh minasan mau stay di apato yang sama atau mau pindah, itu udah terserah. Nah terus kalau misalnya nggak nyampe setahun gimana? Ya berarti bakal kena denda. Dan dendanya itu ya bisa dibilang nilainya mungkin ya kurang lebih sesisanya gitu loh. Karena teman saya tuh lumayan ya, karena baru pindah nggak nyampe setengah tahun apa, itu dendanya sampai ratusan ribu yen ya, 200.000 yen berapa gitu. Jadi lumayan berat gitu lah. Minasan kan, apalagi kalau misal pakai visa Tokutegino kan nggak mungkin gajinya pas kerja itu langsung 300.000 yen kan, nggak mungkin. Jadi 200.000 yen tuh berat banget nih rasa. Makanya saran saya buat yang ngambil visa Tokutegino berangkat ke Jepang, dikasih apato atau dapat apato yang biayanya udah dipotong sama perusahaan, jangan langsung pindah. Mending tahan-tahanin dulu setahun sambil nabung. Syukur-syukur hasil tabungannya minasan cukup buat pindah apato yang mana yang lebih murah. Cuman ketika pindah ke apato yang lebih murah, minasan harus tanggung konsekuensinya. Karena biasanya yang murah-murah itu juga terpencil, jauh dari transportasi umum. Ya bisa sih di cover pakai sepeda gitu kan, cuman kan sepeda juga jauh gitu. Kalau misalnya jaraknya jauh ke stasiun ya jauh-jauh aja, tetap aja butuh waktu lama gitu loh ya. Balik lagi ke pertimbangan minasan aja deh. Yang ketiga, beli HP di Jepang itu agak ribet ya minasannya. Dan ini nggak banyak influencer-influencer tentang di Jepangan yang berbagi tentang ini ke minasan. Kenapa ya? Karena saking ribetnya, saking complicatednya. Di Indonesia deh, misalnya minasan mau beli HP, ada duit, ada KTP, jelas udah gitu kan. Bahkan kadang ada duit doang cukup gitu. Itu HP mau buat minasan atau buat orang ya udah suka-suka minasan gitu, terserah. Tapi kalau di Jepang, minasan mau beli HP harus minasannya yang datang sendiri. Jadi agak ribet tuh kalau mau beliin ke orang lain. Kenapa? Karena nanti untuk pembayarannya itu kan tiap bulan tuh harus bayar rutin. Namanya bayar rutin berarti kan harus ada nomor rekening yang fix gitu. Nah, nomor rekeningnya itu harus orang yang datang membeli HP tersebut. Nggak bisa tuh misalnya saya
nitip ke Jerome Pauline gitu. Jerome, beliin gua HP dong, nih duitnya, slot gitu kan. Terus ya udah Jerome Pauline bawa nih duitnya ke toko HP-nya gitu loh, entah itu Docomo, AU, Softbank, apapun lah. Begitu sampai dibayar nih, set. Nah terus minta rekeningnya harus atas nama saya. Terus sayanya nggak ada gitu. Ya nggak boleh, Jerome nggak bakal dikasih. Mau dia punya duit lebih, mau dia punya duit berapapun, nggak bakal dikasih. Karena ya itu tadi, ya mengenai hukumnya itu tegas. Apalagi beli HP di sana kan nyangkut ke privasi. Kenapa penting banget sih privasi dalam hal beli HP ya? Karena untuk mencegah adanya ore-ore sagi. Tapi itu ntar bakal tambah panjang lagi videonya kalau dijelasin ya. Jadi ya minasan bisa cari tahu sendiri atau nanti tungguin saya bahas sedikit tentang ore-ore sagi. Intinya beli HP di Jepang tidak segampang itu. Apalagi buat minasan nih yang biasa di Indonesia hobinya gonta-ganti nomor ya, punya banyak nomor, buaya-buaya ini biasanya nih ya, banyak nomor buat banyak korban. Nah, mending tobat sebelum ke Jepang ya, kalau emang masih mau ke Jepang. Lalu minus yang keempat itu adalah susah membuat usaha di Jepang. Bisa dibilang susahnya tuh bukan susah karena ada preman atau gimana, enggak, tapi memang ada prosedurnya tuh panjang. Jadi mesti misalnya mau buka restoran lah, anggaplah gitu ya, berarti minasan harus dari segi modal juga harus ada, tapi modalnya tuh lebih ke kayak nunjukin gitu loh, nih saya di tabungan saya ada uang sekian gitu loh. Jadi saya kalau buka usaha gak bakalan langsung tutup gitu aja tuh, enggak, karena ya ada duitnya gitu, ada modalnya gitu. Nggak bakalan lah saya buka langsung tutup besoknya gitu, enggak. Plus minasan juga harus ikut kayak semacam pelatihan gitu supaya mendapat sertifikat. Nah jadi sertifikatnya itu nanti buat ditampilin di restorannya minasan gitu loh. Agak kompleks ya. Sedangkan kalau di Indonesia gimana caranya mau buka usaha ya, minasan syukur-syukur buat yang rumahnya ada garasi kan, tinggal dibuka aja garasinya, pasang spanduk jual nasi uduk, kelar ya, tinggal sediain aja tuh meja sama kursi kan, selesai. Jadi segampang itu ya buka usaha di Indonesia. Paling nggak sampai video ini dibuat ya, cuman kan plusnya begitu, cuman segi bagusnya adalah minasan kan berarti fix secara hukum itu terdata gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba mau mendekati lebaran gitu kan ngasih amplop ke minasan gitu kan, udah gitu pakai baju loreng-loreng lagi gitu kan, udah kayak apaan tahu gitu. Atau datang bawa amplop pakai baju yang bernuansa agama tertentu gitu kan, nggak ada di Jepang yang kayak gitu-gitu tuh, nggak ada. Nah karena ngomongin tentang agama, sekalian aja saya sebutin minus yang kelima dari tinggal di Jepang itu adalah tempat ibadahnya tuh kurang sedikit, bahkan untuk beberapa agama tertentu tuh nggak ada. Ya memang di Jepang sendiri banyak sih orang yang beragamanya Buddha gitu ya, tapi tidak semua tempat ibadah agama Buddha itu bisa untuk semua Buddha, karena kan Buddha pun alirannya banyak. Cuman ya tetap aja aneh sih kalau misalnya minasan cari kerja atau apa toh yang deket tempat ibadah gitu. Ya ampun, kalau nyari tempat kerja deket tempat ibadah mah gak usah ke Jepang, di Indonesia aja tempat ibadah banyak. Dan itu adalah 5 plus minusnya dari tinggal di Jepang. Berikutnya langsung aja kita bahas tentang plus minusnya tinggal di Indonesia. Ini menurut gua yang baru balik lagi dari Jepang itu sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahunan, udah mau 4 tahun balik ke Indonesia, tinggal di Indonesia, dan ini adalah beberapa plus minusnya dari tinggal di Indonesia. Kita bahas dulu dari segi plusnya. Yang pertama, plusnya atau positifnya tinggal di Indonesia adalah tempat ibadahnya banyak ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan agama Sikh juga ada tempat ibadahnya ya. Cuman memang ya nggak sebanyak masjid gitu, nggak sebanyak gereja gitu, jauh lah, tapi ya paling nggak banyak gitu. Yang kedua, nilai plusnya dari tinggal di Indonesia adalah biaya hidup yang murah ya. Ini positif dan negatif ya, karena ngelihat biaya hidup yang murah kan tuh berarti pendapatannya juga rendah gitu kan. Karena di Jepang sendiri serendah-rendahnya UMR ya, tetap aja kalau minasan ya mau nabung 2 bulan gitu istilahnya, pasti bisa aja minasan sesekali gitu kan jalan-jalan ke luar negeri gitu dengan hasil tabungan minasan. Nah sekarang ketika minasan deh kerja di Indonesia, gaji UMR ya, UMR-nya Jakarta deh, tinggal di Jakarta gitu, berapa lama minasan bisa berangkat ke Jepang gitu? Bisa 6 bulan doang kerja dengan gaji UMR berangkat ke Jepang tanpa ngutang, tapi ya tanpa pay letter. Nggak main, kalau pay letter beda cerita. Lagian minasan pakai kayak begituan juga malah nyusahin minasan di masa depan. Yang ketiga, nilai plusnya dari tinggal di Indonesia adalah
transportasinya variatif. Ada Gojek gitu kan. Itu di Jepang ada nggak? Nggak ada. Apakah ada ojek payung? Nggak ada. Cuman di Indonesia ojek payung pun ada. Itu pun yang kerja jadi ojek payung nggak mesti tamatan SMA. Ya, bocil-bocil nggak TK atau SD-nya nggak tamat juga bisa gitu loh. Nggak ada tuh syarat-syarat mesti IPK sekian gitu, lulusan jurusan apa gitu, nggak ada. Itu cuma Indonesia yang punya kerjaan ojek payung ya, tapi nggak tahu juga ya, mungkin di negara-negara Asia Tenggara lain ada gitu jasa ojek payung dan semacamnya. Tapi kalau ojek kayaknya di Thailand juga ada sih. Lalu nilai plus yang keempat tinggal di Indonesia adalah mau beli atau sewa apapun itu gampang. Ya jadi istilahnya kalau misalnya saya ada duit gitu, terus ada ketemu selos misalnya kan, los, nih gue ada duit, beliin dong HP iPhone gitu kan. Ya udah dia tinggal pergi aja ke counter HP, ambil iPhone, udah kasih ke gue, kelar. Gitu kan ya, paling kembaliannya kasih dia gitu kalau misalnya ada kembalian gitu kan. Anggaplah buat ongkos lah, ongkos dia jalan ke sana gitu kan. Ya tapi apakah di Jepang bisa kayak begitu? Nggak bisa dong ya. Seperti yang tadi udah dijelasin. Lalu untuk nyewa juga yang tadi saya bilang ya, untuk Apato kan mesti setahun paling nggak rata-rata kan. Kalau nggak nyampe setahun kena denda. Nah di Indonesia jangankan setahun ya, mau cuman seminggu ngekos juga bisa, cuman sehari ngekos juga bisa. Cuman heran juga ngapain ngekos sehari ya. Kalau sehari doang mah daripada ngekos mending ke hotel atau enggak ke kapsul hotel gitu yang rada murah juga gitu. Ngapain ngekos cuman sehari? Mau sewa mobil, mau sewa motor, apapun bisa disewa, banyak dan gampang. Itulah ya mantepnya Indonesia. Nah karena transportasinya lebih banyak, maka nilai plus berikutnya dari tinggal di Indonesia itu adalah pekerjaannya itu variatif ya. Mau itu cuman pedagang cilok, pedagang cilung, penjual salad buah pinggir jalan, abang sate, abang-abang aja udah banyak banget variannya. Belum yang kayak ojek payung gitu kan. Wah, mana ada di Jepang ojek payung. Di Jepang kalau hujan nggak bawa payung, orang Jepang cuma bisa bengong. Itu juga kalau misalnya ada HP, mereka main HP. Kalau baterainya ada, kalau nggak ada ngapainnya bengong, nunggu aja sampai hujannya reda. Sekarang saya peringatin buat minasan nih yang ke Jepang, kalau misalnya minasan lagi hujan-hujan atau minasan lagi bawa payung dan pada saat itu hujan di indoor, jaga terus payungnya minasan ya. Jangan sampai lolos dari pandangan minasan, karena nggak sedikit juga orang Jepang yang doyan malingin payung. Tahu dari mana? Karena saya salah satu korbannya. Nah itu dia nilai plusnya dari tinggal di Indonesia. Lalu minusnya apa ya? Ini kayaknya minasan kalau dikasih kesempatan bisa nulisin banyak banget nih. Boleh bantu saya di kolom komentar juga ya kalau mau ya. Tulisin tuh semua yang minasan anggap minus-minusnya tinggal di Indonesia gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih yang pertama jelas ya, dari segi pendapatannya itu rendah. Ya bayangin aja UMR 5 juta gitu. Tapi kan ada tuh yang nyebutin kalau tinggal di Jakarta itu bagusnya 15 juta per bulan. Wish, berarti kan minus kayak 3 kali lipatnya gitu loh. Ya pun kalau emang ngerti caranya hemat, caranya ngirit sih harusnya bisa juga ya survive 5 juta di Indonesia. Atau banyak kan orang gajinya bahkan di bawah UMR tapi bisa terus tinggal di Jakarta gitu. Cuman ya minasan dengan gaji segitu mau ke luar negeri atau misalnya berkeluarga mau nyekolahin anak di sekolah internasional yang guru-gurunya lebih bagus dan semacamnya, itu bisa nggak tanpa pay later ya, tanpa ngutang. Minusnya tinggal di Indonesia yang kedua itu adalah hukumnya perlu dipertanyakan ya. Bukan hukumnya jelek enggak, cuman perlu dipertanyakan aja. Contoh, kok bisa ngerugiin negara ratusan triliun tapi cuman dapat hukuman penjaranya segitu tahunnya gitu kan. Atau kok tiba-tiba umur dari calon wakil presiden bisa diubah, dan masih banyak lagi. Bukan berarti hukum-hukum yang tadi saya sebutin itu salah apa enggak, saya cuma pengen tahu aja kan. Saya bilang cukup perlu dipertanyakan gitu. Jadi pengen tanya aja gitu, kok bisa begitu. Terutama kalau misalnya kita jadi korban begalnya yang kita habisin malah kitanya yang dipenjara. Nah itu kenapa gitu, saya pengen tahu aja gitu. Ada nggak sih alasan yang logisnya gitu loh. Minus yang ketiga dari tinggal di Indonesia adalah fasilitas umumnya banyak yang kurang terawat ya. Banyak yang udah ada mural-muralnya lah, dicoret-coret lah. Ya memang kalau fasilitas umumnya itu levelnya kayak MRT, LRT, udah bagus banget. Busway pun oke. Harus saya akui ya, busway ya, itu jauh lebih bagus dibandingkan bis dalam kota. Dalam kota ya, saya nggak ngomongin luar kota, dari yang ada di Kyoto ataupun yang ada di Tokyo sekalipun deh, masih lebih bagus busway menurut saya ya. Karena itu lebih luas, lebih besar juga ya.
Jadi enak aja, lebih nyaman aja gitu saya naikin busway daripada bis-bis yang ada di Jepang. Untuk yang di dalam kota loh ya. Kalau bis antar kota keluar kota ya beda cerita, itu nggak apple to apple. Tapi yang dalam kota deh, istilahnya kan Jakarta doang nih busway gitu kan, dia mepet-mepet paling ke Bogor atau Tangerang gitu atau Bekasi gitu kan. Nah, sama Tokyo kan ya sekitar Tokyo aja gitu, bisnya menurut saya sih masih lebih bagus dan lebih nyaman sih ya itu yang busway daripada yang punya Jepang. Tapi kalau udah fasilitas umumnya yang kayak jalanan gitu, kadang ini kok rusaknya dari berapa bulan yang lalu nggak dibener-benerin gitu, atau dibenerinnya kok kayak cuman diaspalin ngasal gitu. Ini maunya gimana gitu. Dan buat minasan yang ngerasa heran, kok misalnya pernah ke Jepang nih, mungkin minasan ngerasain gitu, kok di Jepang enak banget gitu, pengen jalan kaki kemana pun kayaknya santai aja gitu. Di Indonesia kayaknya mau ke depan komplek aja mesti bawa motor gitu, males jalan. Nah, salah satu penyebabnya apa? Trotoarnya bagus minasan. Makanya kalau misalnya ada daerah-daerah pinggir jalannya itu masih belum trotoar atau trotoarnya nggak terawat, nah itu yang bikin orang males jalan kaki. Karena males jalan kaki, mendingan naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Cuman kan ya masa buang-buang bensin cuman ke depan komplek gitu. Kalau misalnya enak kan trotoarnya apa jalanannya kan enak gitu loh. Ya kalaupun rusak kenapa harus butuh waktu lama sih gitu. Kalau mesti lapornya kemana gitu kan. Kalau warga tahu juga enak. Oh ada ini nih jalanan rusak gitu, kita fotoin, kita kirim tuh ke orang yang harusnya kita laporin gitu kan, enak ya. Nih Pak, ada jalanan rusak di daerah sini gitu kan, mohon dibenerin gitu. Ya kalau misalnya mereka sibuk juga kan ya tetap aja ada bagiannya lah, harusnya tinggal bikin divisi harusnya ya. Cuman ya saya juga bukannya ahli banget di politik gitu, cuman ya heran aja kok bisa satu lobang gitu lama banget benerinnya gitu loh. Kayak ngapain, apa yang dipertimbangkan gitu, emang duitnya pada dipakai kemana gitu, penasaran aja. Minus yang nomor 4, waduh ini kayaknya hampir se-Indonesia ngerasainnya, punglinya banyak. Padahal ninja itu nggak pernah ada sejarahnya di Indonesia ya, nggak ada tuh yang namanya ninja di Indonesia, nggak ada. Tapi banyak sekali orang-orang yang seperti ninja gitu, datang ke minimarket entah itu apapun lah, Indomaret kayak Alfamart kayak, tidak ada siapa-siapa, taruh motor masuk ke dalam, beli ciki 10.000 gitu kan, atau beli cemilan yang harganya 5.000, keluar mesti bayar lagi 2.000 lah. Udah di dalam bayar makanan kena PPN, keluar ada yang minta duit lagi. Dah gila ya. Kalau emang Indomaretnya atau Alfamartnya rame banget, motornya kebanyakan banget penuh, oke, fine, kita harus ya apresiasi dikit lah, karena ya penuh gitu kan kadang ngeluarnya susah, butuh tenaga lebih gitu. Nah ini dia orang mau ngebantuin lah. Kalau emang sepi nggak ada siapa-siapa juga, kalaupun penuh motornya masih bisa keluar dengan gampang gitu, ngapain ada yang ngebantuin keluarin dari parkiran, ngapain gitu loh. Udah gitu ada yang mau bikin parkiran otomatis malah mau diprotes. Lucunya yang protes malah kepala desa. Desanya mau dibikin lebih modern, lebih bagus, malah diprotes. Ini logikanya gimana itu? Lalu yang terakhir, minusnya tinggal di Indonesia adalah cuaca atau suasananya itu monoton ya. Dalam artian ya udah paling kalau nggak hujan cerah gitu kan, atau kemarau panas gitu kan, ya udah gitu aja. Mau ngapain? Paling yang ngebedain adalah event-eventnya gitu kan. Ada Lebaran, Tahun Baru, ya Isra Miraj, Natal, ya, Nyepi, Waisak gitu-gitu. Ya udah, apalagi gitu. Yang mana tanggal-tanggal segitu libur gitu kan. Terus tiap Lebaran udah pasti di Jakarta sepi gitu, malah di tempat lain rame gitu kan. Ya nggak ada perubahan apa-apa gitu yang bener-bener unik. Paling yang kayak tahun ini nih 2025 ini kan, yang mana Nyepi sama Lebaran tuh dempetan tanggalnya. Nah itu baru kali ini doang nih. Ya udah, sisanya ya yang Nyepi-Nyepi, yang Lebaran-Lebaran, yang Natalan-Natalan, yang Waisak-Waisak gitu. Tanggal merah libur, ya 17 Agustusan ada lomba, udah gitu aja. Makanya banyak yang bosen di Indonesia dan pengen nyobain negara 4 musim. Tapi kalau misalnya minasan mau ke Jepang atau mungkin negara lain ya emang 4 musim gitu, silahkan. Tapi tolong alasan minasan mau ke sana itu jangan karena minasan mau nyobain kerja atau hidup di negara 4 musim, jangan. Ya itu dia plus minusnya dari tinggal di Jepang dan tinggal di Indonesia. Nah kalau minasan sendiri gimana? Lebih prefer tinggal di Jepang atau lebih prefer tinggal di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya, mending tinggal di mana gitu. Tapi kalau saya sih nggak ada pemaksaan di sini ya, memang
Ya di negara manapun, nggak cuma Jepang sama Indonesia ya, minasan mau ke Malaysia, mau ke Australia juga semua ada plus minusnya. Ini cuma sebagai bahan pertimbangan aja, bukan buat ngejurus supaya membenci satu negara, itu enggak ya, cuman buat ngasih perbandingan aja. Dari saya yang udah pernah ngerasain tinggal di Jepang selama 7 tahun. Kalau saya sendiri lebih prefer tinggal di mana? Nanti saya spill kalau udah ada 10.000 subscriber ya. Oke, gitu aja video kali ini. Sorry agak lama, tapi ya emang materinya lumayan panjang. Semoga aja bermanfaat buat minasan. Sampai ketemu di uploadan berikutnya. Jane!